Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Kita akan melanjutkan diskusi kita kemarin yang membahas tentang pendekatan pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran nih. Nah, sebelumnya kalian sudah berdiskusi di LMS juga tentang beberapa metode pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mendengarkan secara singkat saja ringkasan dari kelompok metode. Oke, sebelumnya saya cek dulu kelompok metode siapa saja. Oke, ada kelompok 9, 10, 11 ya, ada 3 kelompok. Kelompok 9, nah ada Amel, Caroline, dan Dwi Rahmawati. Oke, Kak Olin sudah hadir. Rahma juga sudah. Amel sudah ada juga? Sudah, Bu. Sudah, oke. Baik. Kalau begitu, kita mulai dulu dengan kelompoknya Amel. Nanti mempresentasikan metode pembelajaran yang ada berapa ya? 3 ya, Mel ya? Kelompok Amel membahas 3 metode pembelajaran, kemudian nanti dilanjutkan kelompok 10 ada Ori, Puspa, dan Siska, nanti siap-siap. Kemudian selanjutnya kelompok 11 ada Puput, Yoel, dan juga Evi. Oke, nah untuk kelompok yang pertama akan tampil, kelompok 9, silakan Olin, Amel, atau Rahma untuk share screen dan menyampaikan poin-poin penting dalam metode pembelajaran yang sudah dijelaskan di makalahnya. Oke. Kemudian nanti dilanjutkan kelompok 10-11 baru yang terakhir sesi tanya jawab seperti kemarin. Oke, silakan. Baik, Bu. Saya izin share screen ya. Oke. Ya, sudah muncul di tempat saya. Oke, Bu. Kalau gitu. Oke, selamat pagi menuju siang semua teman-teman dan Bu Mada. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari metode pembelajaran dari kelompok kami. Nanti di sini kita akan membahas metode presentasi, metode pembelajaran demonstrasi, serta metode pembelajaran mind mapping. Nah, di sini kita membahas pengertian dari pembelajaran itu sendiri. Proses pembelajaran merupakan kegiatan belajar yang dipandu oleh guru dengan maksud memberikan bahan ajar kepada siswa. Terus peran guru dalam pembelajaran di sini menurut Gates dan Berliner itu ada perencanaan atau planner, kemudian ada pelaksanaan dan pengelolaan atau organizer, lalu yang ketiga ada penilai, evaluator. Kemudian kita pengertian metode pembelajaran itu sendiri adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Baru kita masuk ke metode pembelajarannya. Yang pertama ada presentasi. Metode presentasi ini cukup sering dilakukan terutama di K13 karena sekarang
semua pelajaran berpusat pada siswa, sehingga siswa lebih sering diminta untuk presentasi dari hasil apa yang mereka pelajari, biasanya dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Terus, metode presentasi ini merupakan metode pengungkapan ide, gagasan, perasaan di depan umum oleh satu atau lebih presenter dengan menyertakan naskah makalah atau tidak. Terus juga media-media yang mendukungnya itu, ini tadi yang saya bilang student-centered learning. Kemudian manfaat bagi siswa itu sendiri menggunakan metode ini menjadikan siswa lebih sebagai komunitas akademik, meningkatkan motivasi siswa juga dalam belajar, karena mereka dituntut untuk mencari tahu dan menjelaskannya kepada teman-teman di kelas. Lalu lebih independen dan bertanggung jawab untuk terus belajar. Kemudian untuk manfaat bagi guru sendiri itu adalah menciptakan peran yang sangat menarik, kemudian mengembangkan profesional berkelanjutan. Nah, selanjutnya ini beberapa pertimbangan menggunakan metode presentasi. Lalu ini 4 aspek penting dalam metode pembelajaran presentasi. Yang pertama ada opening-nya, terus ada isi atau body, kemudian juga tanya jawab, lalu closing. Nah, ini beberapa prinsip dasar presentasi untuk bisnis, tapi ini kita bisa lewati. Kemudian, ini kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajarannya menggunakan metode presentasi. Kelebihannya tadi, siswa lebih aktif dalam berbicara, serta menguasai teknik berbicara depan umum yang dimana ini merupakan penting banget untuk dikembangkan kepada siswa, lalu membuat seluruh siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan di kelas, dan meningkatkan motivasi belajar. Kekurangannya adalah tidak semua guru menguasai media presentasi, karena ada beberapa guru, terutama guru yang senior, itu agak sedikit kesulitan dalam menggunakan media presentasi di kelas. Lalu kekurangannya, tidak semua siswa mampu dan berani tampil di depan umum. Nah, ini contoh pengimplementasiannya pada pelajaran matematika, yaitu presentasi perorangan yang menyelesaikan soal, biasanya ditunjuk oleh guru, jadi diberikan soal, terus siswa disuruh menjelaskan bagaimana cara mereka menyelesaikan soal tersebut. Atau juga tugas presentasi per kelompok menjelaskan suatu materi pembelajaran matematika. Selanjutnya yang kelompok kami bahas adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini pengertiannya menurut Syah adalah metode mengajar dengan cara memperagakan benda, kejadian, aturan, dan susunan kegiatan baik secara langsung atau dengan media yang berkenaan dengan materi yang disajikan. Nah, ini beberapa langkah-langkahnya menurut Hasibuan dan Mujiono ada merumuskan tujuan, mempertimbangkan kewajaran dan keefektifan, ketersediaan peralatan, jumlah siswa, kemudian menentukan garis besar, memperhitungkan waktu, dan memperhatikan pelaksanaannya. Sedangkan menurut Bahri dan Aswan ada 3 langkah penting yang hanya digunakan, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi. Kelebihan dan kekurangan dari metode ini adalah untuk kelebihannya pengajaran lebih jelas dan konkret. Terus pemahaman lebih rinci. Mempermudah berbagai jenis penjelasan, memperbaiki kesalahpahaman. Proses pembelajaran juga lebih menarik, membuat perhatian siswa lebih terpusat dan proses pembelajaran lebih terarah. Lalu pembelajaran lebih bermakna dan berkesan, serta merangsang keaktifan siswa. Kekurangannya,
kesulitan melihat, tidak semua bisa didemonstrasikan, memakan cukup banyak waktu, menyita biaya dan tenaga, memerlukan fasilitas yang memadai, dan memungkinkan tidak efektif. Lalu selanjutnya, implementasi metode pembelajaran demonstrasi. Yang pertama itu peragaan perhitungan panjang, keliling, dan luas bangun. Biasanya ini kita pakai di bangun geometri di kelas. Terus peragaan aritmatika sosial, penggunaan alat peraga bangun ruang. Ini yang paling sering digunakan di kelas. Nah, selanjutnya kita ke metode pembelajaran mind mapping. Mind mapping itu sendiri merupakan teknik mencatat yang menggunakan kata-kata, garis, warna, simbol, serta gambar dengan menggabungkan dan mengembangkan potensi kerja otak untuk memudahkan seseorang mengatur dan mengingat segala bentuk informasi. Jadi mind map itu seperti yang kita lihat itu kan dia gambarnya memetakan pikiran ya. Nah, terus bagian-bagian penting dalam membuat mind map itu jelas yang sudah terlihat di slide, ada lembar kertas, terus pena, pensil, dan kita butuh imajinasi dalam membuat mind map. Ini beberapa proses, beberapa langkah yang digunakan untuk membuat mind map. Nah, manfaat dari mind map itu sendiri yaitu memaksimalkan sistem kerja otak, memacu kreativitas, membantu siswa mengingat fakta, angka, dan rumus dengan mudah, lalu meningkatkan motivasi dan konsentrasi. Lalu yang terakhir, memudahkan siswa untuk mengingat dan memahami sebuah materi. Selain manfaat, kita juga ada keunggulan dari menggunakan metode ini, yaitu mempermudah melihat gambaran secara keseluruhan. Karena kan kita menggambar mind map itu, jadi kita tahu keseluruhan dari materi yang kita pelajari. Lalu membantu otak dalam mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Jadi dari poin utamanya itu nanti kita bisa lihat tuh hubungan dan kaitan dari setiap materinya itu. Lalu memudahkan dalam penambahan informasi, mempercepat saat melakukan pengkajian ulang, dan memiliki keunikan pada tiap petanya karena dibuat oleh masing-masing anak kan. Jadi memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Lalu kelemahan dalam metode ini adalah hanya beberapa siswa aktif yang mampu terlibat. Terus perlu membaca materi sebelum membuat mind map. Kemudian beberapa orang akan mengalami kesulitan dalam menentukan percabangan yang tepat. Lalu tidak semua detail informasi dapat masuk ke dalam mind mapping. Dan yang terakhir sulit dipahami orang lain. Karena tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, mind map itu dibuat oleh setiap orang yang berbeda, jadi hanya beberapa orang yang mengerti mind map-nya sendiri. Lalu ini contoh pengaplikasian metode mind mapping pada pelajaran matematika. Ada pada pelajaran pengukuran dan statistik. Jadi intinya metode yang kita buat, yang kita bahas ini, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu tergantung bagaimana guru mampu menggunakannya dengan baik. Gitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ini langsung stop share aja, Bu. Ya, Amel. Langsung di stop saja. Baik. Oke, baik. Itu tadi pemaparan dari kelompok 9. Ada 3 metode pembelajaran, ada metode presentasi, demonstrasi, dan yang terakhir mind mapping. Oke, selanjutnya kelompok Ori, silahkan. Ori, Siska, ya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ringkasan dari metode yang sudah kami diskusikan. Yang pertama itu ada metode simulasi. Oke. Metode simulasi ini
Mungkin bisa Ya, diperbesar, Bu. Siska, tulisannya. Oh iya, Bu. Atau kalau ada PPT saja yang di-share. PPT ada, Bu. Nah, Sebentar. lagi banyak anak-anak di sana. Iya, Bu. Nah, ini ya, Bu. Udah terlihat ya, Bu. Oke, sudah. Ya, jadi yang pertama itu ada metode simulasi. Metode simulasi ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan situasi tiruan supaya peserta didik memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu yang menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses sebenarnya. Lalu, karakteristik metode simulasi ini yang pertama itu berpusat pada siswa dan berpusat pada guru. Lalu kedua, metode pembelajaran metode simulasi ini tuh menggunakan metode pembelajaran yang komprehensif. Yang ketiga, melatih siswa bekerja sama dalam kelompok secara efektif. Lalu yang keempat, menuntun pada proses peralihan isi pengetahuan ke arah proses pengaplikasian teori dalam realita kehidupan. Kelebihan metode simulasi ini yang pertama, sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, memupuk keberanian dan rasa percaya diri. Yang keempat, memperkaya pengetahuan. Dan yang kelima, meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kekurangan metode simulasi ini, pengalaman yang diperoleh tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Lalu yang kedua, pengelolaan yang kurang baik. Jadi, sering dijadikan hiburan. Jadi tujuan pembelajarannya itu tuh kurang didapat dari peserta didiknya. Yang ketiga, rasa malu dan takut. Kadang tuh peserta didik malu untuk mencoba. Lalu sintak pembelajarannya yang pertama itu ada penjelasan guru, yang kedua mengawasi, yang ketiga melatih, dan yang terakhir diskusi. Lalu yang kedua adalah metode penugasan. Metode penugasan ini adalah tugas yang diberikan oleh guru, kemudian dikerjakan peserta didik secara perorangan atau kelompok supaya dapat melakukan kegiatan belajar dan harus dipertanggungjawabkan. Karakteristik metode penugasan ini lebih menekankan pada pemberian tugas dari guru kepada peserta didik untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan dan keterampilan tertentu. Kelebihan metode penugasan ini yang pertama dapat memupuk kepercayaan diri siswa, lalu membina kebiasaan siswa untuk mencari, mengelola, menginformasikan, dan mengkomunikasikan sendiri. Lalu yang ketiga, mendorong siswa untuk belajar sehingga tidak cepat bosan, terus membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Yang kelima, mengembangkan kreativitas siswa dan mengembangkan pola berpikir dan keterampilan siswa. Lalu kekurangan metode penugasan ini, tugas yang diberikan sulit dikontrol oleh guru. Yang kedua, sulit untuk memenuhi pemberian tugas. Yang ketiga, pemberian tugas yang terlalu sering dan banyak akan menimbulkan keluhan siswa. Lalu yang keempat, tugas yang terlalu sulit dapat menurunkan minat belajar siswa, juga menimbulkan kebosanan jika terlalu sering dan monoton. Dan yang terakhir, ketika berkelompok sulit menilai yang aktif. Sintak pembelajarannya, yang pertama memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, bentuk pelaksanaan, bentuk pengerjaan, dan waktu pengerjaan tugas. Yang kedua, memberikan bimbingan, dorongan, dan penilaian mengenai tugas yang diberikan. Yang ketiga, jenis-jenis tugas yang diberikan. Yang terakhir, mengenai metode
pembelajaran artikulasi, metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan seperti melakukan pesan berantai. Jadi dari guru, kemudian peserta didik membentuk kelompok sebanyak 2 orang. Nanti guru akan memberikan pesan kepada peserta didik yang pertama, lalu peserta didik yang pertama akan menyampaikan pesan berantai tersebut kepada temannya. Lalu ada karakteristik metode artikulasi. Yang pertama itu karakteristiknya berpusat pada peserta didik dan juga berpusat pada pendidik. Yang kedua, peserta didik menyelesaikan pembelajaran dalam kelompok kecil. Biasanya dilakukan kelompoknya itu sebanyak 2 orang. Terus tiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama. Yang keempat, melatih peserta didik untuk dapat menerima dan menyampaikan penjelasan secara jelas. Kelebihan dari metode artikulasi ini, yang pertama, peserta didik terlibat aktif pada proses pembelajaran. Lalu yang kedua, melatih daya serap peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menerima dan menyampaikan sesuatu. Lalu kekurangannya hanya dapat digunakan pada materi tertentu saja. Lalu yang kedua, memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, pendidik perlu mengawasi kegiatan tiap kelompok lebih ekstra. Ada kemungkinan materi yang disampaikan kembali bisa terlewat atau ada kesalahan. Jadi, sintak pembelajarannya, yang pertama, pendidik menyampaikan materi. Yang kedua, pendidik membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang. Yang ketiga, peserta didik yang satu menyampaikan materi yang didapat, lalu dipahami, kemudian peserta didik yang lainnya membuat catatan kecil, begitu sebaliknya. Yang keempat, pendidik meminta peserta didik dari beberapa kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir, pendidik menyampaikan kembali materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Sekian ringkasan penjelasan dari metode ketiga tersebut. Oke, baik. Terima kasih Siska sudah menjelaskan 3 metode pembelajaran. Tadi yang terakhir ada artikulasi, benar ya namanya itu? Siska? Iya, Bu. Benar ya? Metode artikulasi, kemudian simulasi. Satu lagi tadi apa? Penugasan. Oh, penugasan, ya. Terlewat satu. Simulasi, penugasan, dan artikulasi. Oke, baik. Nah, tinggal satu kelompok lagi. Kelompok Evi. Kelompok Evi? Ya, Bu. Ya. Oke, Bu, silakan. ini yang di-share PPT-nya ya, Bu? Iya, kalau ada PowerPoint, PowerPoint-nya saja. Bentar, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya mengingatkannya sudah dari awal pertemuan tadi loh, silakan dipersiapkan. Berikutnya kelompok Siska, nanti yang terakhir kelompoknya Evi, kok ya belum dipersiapkan? Bu, tadi PPT-nya ada, sekarang hilang, Bu. Bentar, Bu. Oke, mungkin kalau tidak Evi boleh juga Puput atau Yoel yang men-share. Bu, kalau saya ini kan kemarin saya udah bikin kesimpulan kan, Bu, di Word. Kalau Word-nya aja gimana, Bu? Ya sudah, silahkan. Bu. Sudah ada belum, Bu?
Sudah. Ya. Jadi kita kemarin membahas 3 metode. Yang pertama metode ekspositori, metode discovery, dan yang terakhir metode diskusi. Untuk yang pertama, metode ekspositori, menurut Dimas Ley tahun 2007, terdapat berbagai karakteristik strategi ekspositori, yaitu strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah sebuah materi pelajaran yang sudah siap atau sudah jadi. Tujuan pembelajaran yaitu penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk pendekatan metode pembelajaran ekspositori memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Kelebihan dan kekurangan metode ekspositori, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi, merupakan suatu pembelajaran yang efektif, mampu digunakan untuk peserta didik dan kelas yang besar. Melalui strategi pembelajaran ekspositori, peserta didik dapat mendengar melalui penyampaian materi. Sedangkan kekurangan metode pembelajaran ini hanya dapat dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak. Metode ini tidak mungkin melayani perbedaan. Metode ini banyak menggunakan metode ceramah. Gaya komunikasi pada strategi ini berjalan satu arah. Komunikasi satu arah juga memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kedua, metode discovery. Metode discovery adalah metode mengajar yang dilakukan dengan cara siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Maksud dari siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri adalah hal yang ditanyakan dan belum diketahui sebelumnya oleh siswa tidak akan mendapat jawaban dari pemberitahuan orang lain, namun ditemukan oleh dirinya sendiri. Maka jawaban atau hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan siswa dan tidak mudah lupa. Metode ini dianggap efektif karena dalam proses pembelajarannya, peserta didik dituntut untuk lebih aktif dan mandiri dalam mengikuti pelajaran di kelas. Tidak hanya mendengarkan seorang guru membahas materi, namun siswa dapat memahami pelajaran secara lebih mendalam. Metode ini mengutamakan seorang guru untuk berperan sebagai pembimbing. Pembimbing yang dimaksud adalah seorang guru harus dapat mengarahkan kegiatan belajar siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan mandiri. Brunner Budiningsih tahun 2005-41 mengatakan proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama dari metode ini Kelebihan dari metode ini adalah membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini. Dan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Kemudian kekurangan dari metode ini adalah metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Kemudian yang terakhir adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian materi pembelajaran dengan jalan bertukar pikiran baik antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Selain itu, metode diskusi menumbuhkan motivasi siswa untuk berpikir atau mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan wawasan pengetahuan yang mampu mencari jawabannya. Kelancaran kegiatan diskusi sangat ditentukan oleh moderator, yaitu orang yang mengatur jalannya pembicaraan supaya semua siswa sebagai anggota aktif berpendapat secara maksimal dan seluruh pembicaraan mengarah pada pendapat kesimpulan bersama. Kelebihan metode diskusi adalah menumbuhkan dan mengembangkan berpikir dan sikap ilmiah. Kekurangan metode diskusi adalah sering terjadi dalam diskusi, siswa kurang berani mengemukakan pendapatnya.
jumlah siswa di dalam kelas yang terlalu besar akan mempengaruhi setiap siswa untuk mengemukakan pandangannya. Sudah, Bu. Oke, baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok Evi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok Evi untuk menutup presentasi ya. Oke, baik. Bu, ini Bu sinyalnya. Oh ya, di Zoom itu memang sinyalnya kurang bagus ya. Kadang keluar masuk, kadang suara tidak terdengar, kadang sudah berbicara tapi kok mute sendiri. Oke, saya tadi kok belum menangkap ya maksud dari metode-metode yang dijelaskan oleh Evi. Saya baru menangkap judulnya, ada expository, discovery, dan yang terakhir apa diskusi ya. Saya ingin Puput mengulangi lagi dengan bahasa yang singkat, apa inti dari masing-masing metode tersebut. Puput? Iya, Bu. Ya, silakan diulangi 3 metode itu. Intinya apa dengan bahasamu sendiri? Tidak usah membaca. Jadi metode yang pertama itu metode ekspositori itu dia meliputi gabungan dari ceramah, terus sama tanya jawab, penemuan, dan peragaan, Bu. Lalu di metode discovery itu di mana metode mengajar yang dilakukan dengan cara siswa mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Lalu diskusi itu adalah metode diskusi itu dia proses pembelajaran siswa dengan bebas berkomunikasi dalam mengemukakan gagasan dan pendapatnya. Begitu, Bu. Oke, diskusi harus dalam kelompok kecil atau bagaimana? Diskusi itu bisa dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar. Kalau kelompok besar itu misal dalam satu kelas gitu, Bu. Satu kelas juga bisa ya? Ya. Oke, baik. Nah, kalau dijelaskan dengan bahasa sendiri yang ringkas, jelas, itu malah saya atau mungkin teman-teman juga mudah menangkap ya. Jadi, kalau presentasi itu tidak sekedar membacakan, ada tulisan kemudian dibaca. Kalau sekedar membacakan, saya yakin teman-teman yang lain itu bisa membaca sendiri. Tapi mempresentasikan, tadi kalau nggak salah, Amel ya yang membahas metode presentasi, Amel ya? Iya betul, kelompok Amel kan? Yang membahas metode presentasi. Nah, Iya, Bu, kelompok dalam Amel, Bu. ya ada Amel dan Olin dan satu lagi siapa? Rahma maksud saya ya bertiga. Nah, dalam metode presentasi itu harus apa? Prinsipnya? Si presenter, kalau nggak salah saya baca sekilas, tadi tidak dijelaskan Amel memang, tapi saya baca sekilas. Si presenter itu harus menguasai hal yang akan dipresentasikan tadi dalam bisnis, jadinya dilewati ya Mel ya? Iya nggak Mel? Iya, Bu. Tadi nggak dibahas detail gitu. Jadi cuman garis besarnya aja soalnya. Ya. Memang tidak dibahas detail karena tadi menurut Amel ini di bisnis, jadi tidak perlu karena kita di bidang pendidikan gitu ya Mel ya. Oke. Nah, Iya, Bu. sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya ingin seperti kemarin kita membuat ringkasan sama-sama tentang metode pembelajaran ini. Jadi
tadi sebenarnya kelompok Amel di kelompok yang pertama sudah menyinggung sedikit pembelajaran itu apa ya. Nah, kemudian kalau metode pembelajaran itu sebenarnya apa sih? Tadi sudah disebutkan bermacam-macam ya. Nah, ada yang mau menjelaskan ke saya metode pembelajaran itu apa? Kalau kemarin pendekatan itu cara pandang atau ya, sudut pandang atau cara pandang kita terhadap pembelajaran. Jadi dibagi menjadi student center sama teacher center. Nah, kalau metode pembelajaran apa? Kalau menurut saya strategi, Bu. Strategi. Strategi apa ya yang lengkap, Dimas? Strategi yang digunakan supaya pembelajaran itu mencapai tujuannya. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Iya, Dimas kurang sudah lebih gitu. mengawali. Yang lain boleh menambahkan atau punya pendapat sendiri? Kalau saya Alin? semacam pola untuk acuan perencanaan pembelajaran gitu, Bu. Oke. Pola untuk menentukan rencana pembelajaran gitu ya. Oke. Sebagai acuan gitulah, Bu. Ya, sebagai acuan dalam merancang pembelajaran. Oke, terima kasih. Lanjut, ada lagi? Ya, siapa? Siapa lagi yang mau menambahkan? Bu, saya ingin mencoba ya. Ya, silakan Eri. Menurut saya, secara sederhananya, metode pembelajaran itu kayak sejenis apa ya? Cara penyampaian materi seperti itu, Bu. Jadi kan ada ceramah, tanya jawab, bentuk mind map, nah itu, Bu. Oke, cara untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Eri. Nah, sebenarnya 3 pendapat tadi itu saling melengkapi. Benar semua ya, tidak ada yang salah. Tapi mari kita susun supaya jadi lebih enak atau sistematis gitu. Jadi metode pembelajaran itu apa? Benar, cara yang dilakukan atau cara praktis. Jadi praktis untuk dipraktekkan langsung. Cara praktis yang dilakukan untuk menyampaikan pembelajaran atau diimplementasikan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi Dimas tadi juga menyinggung masalah tujuan pembelajaran ya. Jadi cara praktis yang dilakukan misal guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kata kuncinya di sini adalah cara praktis. Oke. Jadi tujuan akhirnya tetap mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, karena dia berupa cara praktis, maka dalam satu kali pembelajaran itu bisa menggunakan beberapa metode. Jadi
tidak hanya satu pembelajaran, satu metode saja. Tadi bisa beberapa cara. Oh, misalnya hari ini kita dalam kuliah kita hari ini, menurut kalian metode apa saja yang dipakai? Metode presentasi dan diskusi, Bu. Oke, presentasi dan diskusi. Tadi ada mahasiswa yang presentasi, dan sekarang dilanjutkan dengan diskusi, dan nanti selanjutnya juga ada tanya jawab. Jadi, sekaligus atau dalam pembelajaran kali ini menggunakan 3 metode. Ada presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Gitu ya. Jadi cara praktis yang diimplementasikan. Oke. Kemudian tadi ada beberapa metode yang sudah dibahas. Apa saja? Yang pertama tadi presentasi. Terus Mind mapping, Bu. demonstrasi. 3 mind mapping. 4 simulasi. 5 penugasan. 6 artikulasi. 7 ekspositori. 8 diskusi. 9 discovery. Mana dari antara 1 sampai 9 yang nggak tahu? Atau yang belum pernah mengalami? Presentasi sudah pernah? Sudah sering ya di kuliah? Nomor 2, demonstrasi. Sudah pernah belum? Sudah pernah, Bu. Sering malah. Oh ya, di kuliah ini atau di sekolah dulu? Dua-duanya sih. Yang paling ingat sih di sekolah pas pelajaran praktek lab. Oh, IPA ya? Iya, Bu. Oke, kalau di matematika? Mungkin lebih ke alat peraga kayak, Bu. Alat peraga ya, sudah pernah pakai. Oke. Mind mapping sudah pernah, teman-teman? Pernah, Bu. Oke, diminta membuat peta pikiran. Kapan itu? Di sekolah dulu atau waktu kuliah ini? Di sekolah, Bu, kalau saya. Sekolah ya? Kuliah kayaknya belum nih, Bu. Malah belum pernah. Kuliah seingat saya dulu pernah, Bu, sekali buat tugas. Oke. Tapi udah semester berapa gitu, Bu. Jadi saya lupa ingat. Semester awal-awal mungkin ya. Baik. Simulasi sudah? Iya, Bu. Simulasi pernah juga. Penugasan, wah sering mahasiswa tuh tidak pernah luput dari tugas. Artikulasi? Artikulasi nomor 6 sepertinya belum pernah ya. Kalau ekspositori? Ekspositori itu tadi kalau yang disebutkan Puput itu sebenarnya gabungan antara ceramah, tanya jawab gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian sering dengar metode ceramah itu lebih tepatnya adalah ekspositori. Jadi guru masuk langsung menyampaikan materi secara lisan gitu. Ya, walaupun sebenarnya sambil menulis di papan tulis juga bisa, itu ekspositori yang sering kalian alami. Kemudian diskusi, kalian juga sering baik diskusi kelompok kecil dan maupun diskusi kelompok besar dalam sekelas. Nah, yang terakhir adalah discovery. Discovery itu
istilah lainnya adalah penemuan. Kalau penemuan itu lebih tepatnya tidak disebut metode discovery ya, tapi model discovery learning, model penemuan. Jadi ada sintak atau urutan pembelajarannya yang menggambarkan secara lengkap dari awal hingga akhir pertemuan. Gitu. Jadi nomor 9 itu lebih cocoknya ke model pembelajaran. Nah, kemudian artikulasi nomor 6. Mungkin saya ingin Siska tadi menjelaskan sedikit, Siska. Artikulasi tadi gimana? Artikulasi itu jadi dibikin bikin kelompok 2 orang. Terus nanti guru dengan pesan berantai menyampaikan ke peserta didik yang pertama. Lalu nanti peserta didik yang pertama akan menyampaikan ke peserta didik yang kedua, dan peserta didik yang kedua ini membuat catatan kecil. Begitu juga sebaliknya, Bu. Gitu. Oke. Iya. Baik. Kalau menurut pemaparan dari Siska tadi, berarti semacam bermain kata gitu ya. Kalau ini berarti lebih cocoknya untuk bahasa, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ada istilah yang kayak kuis gitu mungkin ya. Komunikata. Misalnya seperti itu. Kalau di matematika mungkin lebih cocoknya kalau istilah-istilah sifat-sifat gitu ya. Misal bangun datar, sifat persegi panjang apa aja gitu. Jadi semacam untuk penyegaran kuis gitu aja sih. Tapi kalau penyampaian materi, kalau di matematika sepertinya kurang cocok kalau artikulasi. Oke, baik. Nah, yang ingin saya tanyakan 2 dan 4, ada demonstrasi dan ada simulasi. Sebenarnya apa bedanya demonstrasi dan simulasi? Nah, ini ada demonstrasi, simulasi. Ada yang mau menjelaskan ke saya bedanya apa? Oke. Kalau gitu saya ingin dengar suaranya Deta, Bernadeta Sari. Menurut Deta gimana? Kalau menurut saya, kalau demonstrasi itu apa ya? Semuanya demonstrasi dan simulasi dijelaskan secara langsung lewat kayak alat peraga gitu. Bedanya. Berarti sama saja menurut Deta. Hampir mirip. Oke, mirip ya. Oke, saya ingin dengar pendapatnya Elva. Kalau menurut Elva gimana? Demonstrasi dan simulasi. Kalau gimana ya? Kayaknya hampir mirip sih, Bu, tapi kayaknya ada bedanya gitu. Tapi belum tahu ya bedanya. Iya. Mela. Coba Mela. Iya, Bu. Menurut Mela apa? Apa ya? Kalau menurut saya, demonstrasi itu kayak jelasin aja alat peraganya ini. Kalau simulasi itu lebih ke gimana cara kerjanya. Kayak gitu, Bu. Oh, gitu.
Ori Florianusai. Iya, Bu. Menurutmu gimana, Ori? Saya juga belum tahu perbedaannya secara pasti sih, Bu. Oh, tahu. Oke. Verda. Kalau menurut saya, kalau demonstrasi itu ada yang gurunya itu mendemonstrasikan itu loh, Bu. Kalau simulasinya itu peserta didiknya yang melakukannya. Oke, betul sekali. Akhirnya. Betul menurut Verda ya. Jadi ingatnya gini. Demonstrasi. Demonstrasi itu kalau yang saya ingat adalah demo masak. Misalnya entah di pasar, entah di rumah-rumah, mungkin kalau kalian tahu di tempat ibu-ibu arisan itu biasanya kalau misal ada sales yang mempromosikan panci. Panci ini serbaguna, bisa masak ini, bisa masak kue, bisa masak sop, bisa masak macam-macam. Jadi satu alat bisa berbagai macam. Nah, dia praktek. Sales itu akan praktek di depan ibu-ibu itu. Analoginya, berarti kalau di pembelajaran, guru praktek di depan, menjelaskan ke siswa, misal matematika dengan alat peraga, gitu ya. Itu namanya demonstrasi. Tapi kalau simulasi, yang saya ingat adalah misal simulasi gempa atau simulasi kebakaran. Kalau saat misal simulasi gempa, kan misal ada petugas pemadam kebakaran gitu ya, datang ke suatu daerah gitu atau ke suatu sekolah misalnya anak-anak kalau ada gempa kalian harus gini. Anak-anaknya praktek juga kan, sembunyi di bawah meja, kalian harus ke pojokan supaya kalau misal bangunannya runtuh ada tiang yang kokoh atau apa gitu, harus di balik lemari atau apa. Nah, anak-anaknya itu ikut praktek di sana. Jadi kalau simulasi guru dan siswa itu sama-sama melakukan, bedanya itu. Jadi kalau mau menganalogikan demonstrasi itu anggap aja demo masak. Kalau simulasi ada simulasi gempa, simulasi kebakaran. Kalau kebakaran kalian harus turun lewat tangga dan lain-lain. Harus tertib satu sisi atau gimana misalnya. Jadi beda ya, walaupun kelihatannya kok mirip-mirip ya, demonstrasi simulasi itu kan melakukan, tapi ternyata beda. Kalau demonstrasi itu hanya gurunya yang di depan yang melakukan, tapi kalau simulasi bareng-bareng gurunya praktek, siswanya juga praktek gitu. Sudah jelas sekarang? Jelas, Bu. Oke, good. Ada yang, nah sekarang udah sekarang tadi kita sudah membahas. Sama saya pinggir jalan ya, kalau ada kendaraan terdengar jelas, maaf. Ada pengertian dan 8 ya berarti. Karena yang 9 tidak ikut, jadi ada 8 contoh atau jenis macam-macam metode pembelajaran yang sudah dibahas tadi. Nah, sekarang silakan siapa yang mau bertanya terkait materi metode pembelajaran ini. Belum ada. Kalau gitu saya yang tanya lagi. Tadi saya menanyakan bedanya demonstrasi dan simulasi ya. Udah. Ini dan ini. Nah, sekarang ada istilah mind mapping. Kita kasih tanda tanya. Kalian mungkin juga pernah ada istilah peta konsep. Ya kan? Peta kok, peta. Nah, bedanya mind mapping dengan peta konsep itu apa? Yoel Santoso.
Iya, Bu. Menurutmu apa? Sinyalnya gangguan. Oh iya, suaranya putus-putus memang. Mind mapping itu dijelaskan seperti yang sudah dijelaskan Amel dan kawan-kawan itu seperti kayak kita menuangkan ide terus lalu diilustrasikan menurut pengertian kita sendiri. Kalau peta konsep mungkin juga hampir sama, tapi mungkin orang lain bisa membaca, Bu. Kalau mind mapping itu agak sulit untuk dibaca oleh orang. Kalau peta konsep mungkin lebih sederhana daripada mind mapping. Oke, Begitu kalau dari saya, Bu. terima kasih Yoel. Atri. Siap. Kalau menurut Atri gimana? Ya, Bu. Kalau Mind menurut mapping saya, dan peta konsep. ini tadi perbedaan ya, Bu? Iya, mind mapping dan peta konsep. Oh ya, kalau menurut saya biasanya kalau peta konsep itu kan ada di halaman kedua bab gitu loh, Bu. Jadi kalau saya lihat kalau peta konsep itu kayak bagian terstruktur akan bahasan yang akan kita bahas nantinya. Tapi kalau mind mapping menurut saya berdasarkan yang udah dijelasin sama Amel tadi itu kita yang buat sendiri, Bu. Jadi kayak ringkasan materi yang dibentuk seperti peta konsep begitu, Bu, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Atri. Ya, benar ya, keduanya Yoel dan juga Atri. Jadi kalau peta konsep itu biasanya sudah ada, sudah disediakan. Mungkin kalau kalian di buku pelajaran itu benar di halaman kedua sampai apal ya. Halaman pertama kan isinya judul bab, halaman kedua itu peta konsep. Dan sudah terstruktur kan, petanya itu sudah terstruktur cabangnya. Oh, kalau segi 4, nah itu nanti dibagi menjadi apa? Trapesium, jajar genjang, kemudian trapesium, jajar genjang, layang-layang, misalnya seperti itu. Tapi kalau mind mapping, peta pikiran itu kita menuangkan ide atau hal-hal yang kita pikirkan setelah kita mempelajari suatu materi tadi dengan bahasa kita sendiri, percabangannya kita yang menentukan, dan mungkin yang bisa membaca ya kita sendiri, ya membuat sendiri. Agak sulit kalau dibaca orang lain, karena kan ya itu peta pikiran dia gitu. Akan berbeda satu anak dengan anak yang lain. Sedangkan kalau peta konsep tuh cenderung sama. Oh, konsep ini ya petanya seperti ini gitu. Jadi jangan sampai salah sebut disamakan gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Dari kata dasarnya sih mind mapping berarti peta pikiran, kalau peta konsep ya peta konsep. Konsep mapping jadi gitu. Misalnya nih kalau materi kemarin dan hari ini ada pendekatan pelajaran dan metode. Saya minta kalian masing-masing membuat mind mapping. Pasti kan beda-beda cabangnya gitu ya. Seperti membuat ringkasan, dan ini bagus sebenarnya kalau diterapkan. Jadi setelah ada diskusi, setelah ada penugasan atau presentasi atau demonstrasi, anak-anak diminta untuk membuat mind mapping siswa sendiri. Jadi dia mengingat dan menuangkan ide yang dalam pikirannya, menulis itu sebenarnya double belajar. Kalau tadi baru mendengar, dengan menulis itu sambil, biasanya kalau kita menulis itu dalam hati atau kadang diucapkan juga kan. Nah, itu nanti jadi lebih teringat gitu besok-besok kalau buat mind mapping. Dan juga enaknya kalau pas mau ujian, kita nggak usah baca catatan yang banyak, yang tebal, atau yang di buku penjelasan yang panjang. Enggak, kalau kita punya mind mapping, kita bisa belajar dari situ. Nah, enaknya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang ada pertanyaan atau sudah muncul pertanyaan belum? Bu Mada? Ya. Dinda? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi, Bu, kalau misalnya
kan kita di akhir pembelajaran untuk tindak lanjut itu biasa kita ada penugasan. Nah, kalau misalnya tugasnya itu berupa mind mapping, apakah bisa disebut metode pembelajaran yang kita pakai itu mind mapping, Bu? Atau metode penugasan tetap? Begitu, Bu. Oke. Nah, ini tugas, tapi tugasnya membuat mind map gitu ya, Din? Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin dengar dulu pendapatnya kelompok penugasan tadi siapa ya? Saya, Bu. Kalau Siska, kalau mind map kelompoknya Amel. Oke, Siska. Silakan. Kalau menurut Siska, kalau ada guru yang memberikan tugas ke siswa, tugasnya membuat mind map. Nah, itu metodenya metode penugasan atau metode mind mapping. Menurut Siska. Tugas kali ya, Bu. Jadinya itu masuknya metode penugasan juga. Tapi jenisnya mind map. Apa gimana ya, Bu? Ya, gimana? Makanya saya ingin dengar pendapat Siska. Menurutmu masuknya ke metode penugasan atau mind map? Kalau semisal itu kalau misalnya cuma sesekali, maksudnya nggak berkali-kali, mungkin masuknya ke metode penugasan, Bu. Ya, terima kasih. Rahma, mewakili kelompok Amel. Kalau menurut Rahma masuknya metode apa? Menurut saya masuknya ke mind mapping, Bu. Kenapa? Karena disuruhnya membuat mind mapping gitu kan, hasilnya berupa mind mapping. Oke, terima kasih. Wah, dua kelompok tetap kekeh ya. Kelompok mind mapping bilang mind mapping, kelompok penugasan bilang penugasan. Oke. Sekarang kita lihat pertanyaan dari Dinda adalah, misalnya guru setelah pembelajaran memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat mind mapping. Nah, membuat peta pikiran. Kira-kira itu kalau di RPP ditulisnya sebagai metode penugasan atau metode mind mapping ya? Nah, sebenarnya dua-duanya nggak salah. Penugasan benar, mind mapping juga benar. Tapi kalau mau lebih spesifik karena tugasnya mind map, maka kita tuliskan mind map gitu. Kalau tugas kan yang umum juga banyak tugasnya. Kalau di matematika mengerjakan soal latihan gitu kan. Atau tugasnya adalah membuat soal dan sekaligus kunci jawaban. Yang sering kan misalnya kayak gitu. Tapi ini agak lain, tugasnya mind mapping. Jadi kita bisa menuliskan sebagai metode mind mapping. Gitu, Dinda. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Yang mau tanya? Selain 8 metode yang sudah disebutkan tadi, ada nggak metode lain yang pernah kalian alami mungkin? Atau kalian pernah membaca? Gitu? Saya yakin selain 8 ini ada lagi ya. Coba Cornelia Rosvita. Mungkin Tata pernah mengalami atau membaca metode lain? Sebentar, Bu, saya ingat-ingat dulu. Oke, diingat-ingat dulu. Sudah. Vica. Ignacia Laudevika. Ya, Bu. Menurut Vika apa? Ada yang lain nggak? Seingat saya ya baru itu, Bu.
Oh, baru itu. Oke. Lista? Baru. Lista? Iya, Bu. Ingat yang lain? Apa ya, Bu? Belum ingat, Bu. Belum. Patricia Agri? Iya, Bu. Coba tambahkan Gri. Bingung juga, Bu. Masih ingat-ingat. Oke. Nata? Bu, kalau metode ceramah itu, Bu. Metode ceramah itu mirip ekspositori tadi. Jadi kalau mau ditambah ini atau ceramah. Ya. Ini ya. Oke. Nata? Bu, Ya. kalau metode jigsaw itu mirip sama ini nggak sih, Bu, diskusi? Kalau jigsaw itu nanti masuknya ke model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Karena di sana ada sintaks pembelajarannya. Oke, yang lainnya ada nggak? Nata? Baik, Bu, makasih. Metode latihan, Bu. Metode latihan. Oke, boleh. Jadi saya tulisnya Belum sebagai ada. 9. Ya. Ini saya kayaknya belum pernah sih, belum pernah, apa pernah tapi saya juga nggak tahu, ya kurang memahami itu. Tapi saya waktu kemarin inovasi pembelajaran itu kan disuruh cari-cari metode atau strategi pembelajaran yang inovatif. Nah, itu ada kelompok saya tuh dapat metode blended learning, Bu. Itu metode atau apa saya juga belum, soalnya baru dengar. Oke, blended learning atau campuran ya, blended. Itu lebih tepatnya sih model pembelajaran blended learning ya. Gabungan antara online dan offline. Oke. Terima kasih, Tata. Rastika. Ya, Bu. Ya, Bu. Coba tambahkan Rastika. Itu, Bu, kalau dulu tuh di sekolah biasanya suka ke lab, Bu. Nah, itu kan melakukan eksperimen gitu, Bu. Nah, itu masuknya ke metode bukan, Bu? Metode percobaan. Eksperimen, ya. Atau eksperimen. Oke. Ada lagi, Rastika? Sudah, Bu. Baru nemu itu, Bu. Oke. Ana. Ana? Tambahkan, Nah. Kalau saya lihat di internet, Bu, ini ada metode resitasi, Bu. Baru dengar juga. Resitasi. Jadi metodenya guru. Ya, jadi metodenya itu gurunya mengharuskan siswa membuat resume jadi siswa disuruh menuliskan apa materi yang udah dipelajari tadi. Jadi kelebihannya jadi guru bisa tahu sampai sejauh mana siswa bisa memahami materi yang udah disampaikan begitu, Bu. Oke. Jadi itu seperti membuat ringkasan gitu ya. Bedanya kalau mind mapping kan berupa peta, kalau ini ringkasan materi aja. Ada lagi? Visual, ya. Sudah, Ana? Sudah, Bu. Oke, Tias, Amanda? Ya, sudah, Bu. Iya, Bu, ini saya juga baca di internet, itu metode karya wisata, Bu. Kayak kunjungan ke museum, kayak gitu-gitu, Bu. Oke, karya wisata. Ada lagi? Belum. Margareta Wahyu?
Metode penemuan terbimbing, Bu. Kemarin saya baca. Nah, di metode ini guru itu mengarahkan tentang suatu materi pembelajaran. Terus guru itu memberi petunjuk atau arahan, pertanyaan atau dialog agar siswanya itu bisa berpikir kritis untuk menemukan konsep dan pemecahan masalahnya. Gitu. Penemuan terbimbing gitu ya. Iya. Melania Intan? Metode pemecahan masalah itu bisa nggak ya? Pemecahan masalah, mungkin maksudnya latihan soal gitu ya? Iya, atau di awal gurunya ngasih suatu masalah. Kalau terus diselesaikan, nah itu nanti ada berbagai macam metode atau berbagai macam metode ya, ada model dan pendekatan masuknya ke sana kalau misal diawali dari masalah gitu. Terus tadi juga sama kayak Ana itu sih, tapi seingat saya itu sebutannya itu metode global. Jadi nanti kan muridnya disuruh baca keseluruhan materi, kemudian murid presum apa yang mereka serap atau diambil intisarinya. Tapi namanya metode global kalau seingat saya. Beda nama ya, tapi intinya sama, membuat ringkasan. Oke. Ada lagi, Melan? Itu dulu. Oke. Ivana? Ya, Bu. Ya, coba tambahkan, Ivana. Saya tuh pernah dengar yang namanya snowball throwing. Itu tuh kayak di kelas itu kelompokan, terus nanti beneran kayak ada bola, nanti kalau yang nangkep bolanya itu yang jawab pertanyaan gitu. Jadi lempar-lempar gitu ya? Ya, kemudian nanti yang lain, yang dari kelompok lain tuh yang bikin pertanyaannya gitu. Kalau itu sih masuknya ke model kooperatif tipe snowball. Ada. Ya. Tapi sebenarnya di dalam itu ada metode kan? Yang apa kira-kira? Metode lempar-lempar, jawab pertanyaan. Apa kira-kira? Diskusi. Diskusi kan sebelum lempar pertanyaan kan? Kalau yang lempar-lempar kan menyenangkan gitu. Apa kira-kira metode? Apa kira-kira Ivana? Oh ya, Bu. Belum terpikirkan ya. Biasanya yang menyenangkan itu ada game, apa istilahnya kalau di sini dalam metode permainan. Permainan ya. Iya, kalau permainan itu metode. Tapi kalau yang snowball tadi itu model. Oh iya. Metode permainan ada. Adit, Julius Aditya. Saya kepikiran ini, Bu. Debat. Metode debat, oke. Iya. Iya, nek debat matematika gimana, Dit? Belum pernah, saya pernahnya paling debat itu PKN paling. Debat tentang ya sosial itu. Oke. Sekolah pakai seragam sama enggak? Kamu lebih setuju mana? Misalnya itu kalau debat, kalau matematika 1 + 1 sama dengan 2. Apakah kita perlu memperdebatkan itu? Atau akar 2 itu bilangan irasional? Perlu kita perdebatkan? Kayaknya seru ya kalau di matematika itu ada debat. Nah, coba buktikan kalau 1 + 1 itu hasilnya bukan 2. Nah,
menarik itu. Misalnya, dari sana sebenarnya pasti ada kesalahan proses kan kalau misal sampai ketemu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan sekarang biasa lagi seru-seru kayak gitu. Misalnya, oh ternyata 0 sama dengan 5. 0 itu dari 1 dikurang 1. Nah, terus nanti diperpanjang dan lain-lain nanti sampai ketemu 0 sama dengan 5. Terus lah kok bisa? Oh, ternyata disuruh mencari proses yang salah di mana misalnya. Oke, ada lagi nggak? Tadi Adit terakhir. Belum kepikiran lagi, Bu. Baru debat. Sasa Ibu, mungkin. kalau Oh ya. masuk nggak? Apa, Eris? Kalau brainstorming. Oh ya, brainstorming masuk metode itu. Apa itu brainstorming? Jadi kayak kita tuh dikasih pertanyaan yang apa ya? Jadi siswanya yang mencoba untuk menjawab dengan pendapatnya sendiri-sendiri gitu loh, Bu. Oke. Jadi di awal, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang sudah kalian tahu tentang metode pembelajaran? Oh, menurut si A gini, menurut si B gini, menurut si C gini. Itu disebut juga dengan brainstorming. Jadi ingin tahu pendapat awal siswa sesuai dengan pengetahuannya itu seperti apa. Pendapatnya beda-beda nggak apa-apa, tampung dulu semua, baru nanti disimpulkan sama-sama. Gitu. Terima kasih Eri, nambah 1 lagi. Terus tadi Sasa siapa tahu? Yulia. Ya, halo Bu. Ya, halo. Coba Sasa nambahin lagi ada nggak? Itu Bu, yang mengajar teman sendiri. Yang apa? Oh, mengajar sesama teman. Mengajar sesama teman, peer teaching. Oh, peer teaching. Ya, boleh di sini ya. Iya, Bu. Peer teaching atau mengajar teman sebaya gitu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sheila. Iya, Bu. Coba ada lagi nggak, Sheila? Saya pernah dengar metode mengajar beregu, Bu. Jadi pendidiknya atau gurunya lebih dari 1 gitu. Oh, kalau lebih dari 1 apa namanya? Tim teaching. Metode ya nggak? Apa, Bu? Tim teaching. Oh, iya bisa, Bu. Nah, yang tim dikatakan teaching. Sasa tadi. Iya. Beda kalau Sasa kemudian, itu peer teaching. Kalau peer teaching itu gurunya teman sebaya, temannya yang mengajar. Tapi kalau tim teaching itu gurunya memang lebih dari 1. Oh iya, Bu. Jadi kayak Bu Mada sama Bu Hani gini ya, Bu ya? Betul, itu tim teaching. Tapi kami mengajarnya bergantian. Bisa juga 2 guru itu langsung masuk dalam 1 pertemuan, itu juga bisa. Terus ada lagi, Sheila? Tadi saya sempat baca yang metodenya yang diusulkan Ana tadi loh, Bu, yang resitasi apa-apa itu sama metode global itu ternyata ada perbedaannya, Bu. Jadi Apa? kalau yang resitasi kan guru jelasin dulu gitu, terus baru siswanya buat resume ringkasannya. Terus kalau yang global sama-sama buat ringkasan tapi siswanya disuruh baca materinya keseluruhan dulu, terus buat resume, terus siswanya kayak presentasi gitu loh, dia dapatnya apa gitu. Jadi tidak diawali guru menjelaskan gitu ya? Ya, siswanya yang menjelaskan. Oke, agak beda. Jadi sama-sama bikin ringkasan, tapi kalau yang satu sudah dijelaskan, yang satu baca sendiri gitu kan? Ya, Bu. Oke, ada lagi Sheila? Sudah, Bu. Sudah. Ternyata macam-macam ya metode itu. Ada presentasi, demonstrasi, mind mapping, simulasi, penugasan, artikulasi, ekspositori, diskusi,
latihan atau drill, percobaan atau eksperimen, resitasi, resum, ringkasan, karya wisata, kemudian penemuan terbimbing, permainan, debat, brainstorming, dan peer teaching. Terus tadi ada istilahnya metode global ya, hampir sama, membuat ringkasan juga. Kalau team teaching itu sebenarnya istilah juga sih, yang mengajar itu tim gitu. Kalau beregu itu kayak pramuka, aku ingatnya. Beregu. Terus ada peer teaching atau mengajar teman sebaya gitu ya. Jadi mungkin dalam pembelajaran itu sesekali teman sendiri yang mengajar dalam kelompok-kelompok kecil gitu juga bisa. Oke, ternyata banyak ya. Selain 8 itu masih banyak. Sudah ada 18 tambah 10 berarti ya. Banyak metode pembelajaran yang lain dan mungkin yang belum disebutkan ini juga ada lagi gitu. Hanya yang perlu kalian perhatikan untuk menentukan oh ini metode pembelajaran atau bukan, karena tadi sempat juga model pembelajaran ya yang disebut ada snowball misalnya atau jigsaw gitu, itu bagian dari atau tipe dari model pembelajaran kooperatif. Nah, yang perlu kalian perhatikan gini, kalau misalnya membaca di buku ada namanya metode apa gitu. Yang perlu kalian cek adalah dia cara praktis bukan yang diimplementasikan. Kalau dia praktis bisa langsung diimplementasikan dalam pembelajaran, maka dia metode. Tapi dia tidak mengandung urut-urutan resmi gitu. Maksudnya dari awal pembelajaran sampai akhir tuh ngapain, dan bisa digabung beberapa gitu. Kayak presentasi kan tidak berdiri sendiri full satu pembelajaran hanya presentasi, tapi kan bisa digabung dengan diskusi, dengan tanya jawab, dan dia praktis bisa langsung digunakan. Tapi kalau kalau model kooperatif jigsaw tadi misalnya, jigsaw itu kan dimulai dengan misalnya pembukaan, menyampaikan tujuan pelajaran, kemudian nanti dibentuk kelompok, nanti ada istilah kelompok ahli, kemudian kelompok asal. Nah, diskusinya 2 kali. Diskusi dulu di kelompok ahli, kemudian kembali ke kelompok asal, menjelaskan ke temannya, lalu presentasi. Jadi kan ada beberapa kegiatan. Maka itu model. Kegiatannya tergambar dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau metode itu kayak semacam fokus ke suatu hal, satu cara praktis, satu kegiatan gitu. Jadi kalau mudahnya kalian mengidentifikasi, oh ini model atau metode atau pendekatan ya, itu seperti itu. Supaya walaupun di buku kadang disebut itu misalnya metode jigsaw gitu, oh kita bisa mengkritisi, oh ini enggak, ini lebih cocoknya ke model. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Bu Madia mau tanya. Ya. Bu, kalau misalkan metode kerja kelompok itu masuk ke metode diskusi, Bu? Kerja kelompok. Iya. Nah, kerja kelompoknya ngapain? Kalau ini aku baca di internet itu kayak dibagi gitu loh, Bu. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setelah itu? Habis itu nanti diberi tugas. Tugasnya dikerjakan di situ langsung atau di ke rumah? Dikerjakan di situ di kelas. Oke, kalau konteksnya dikerjakan di situ berarti itu diskusi dalam kelompok kecil, ya enggak? Iya. Iya. Diskusi itu karena yang mana ya? Diskusi nomor 8 ya. Diskusi ini bisa dibagi 2, kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar itu misalnya kita sekelas kayak gini, kelompok kecil misalnya 3-4 orang, 3-5 orang gitu. Ya dalam diskusi berarti dibagi kelompok, kemudian guru memberikan penugasan, nah mereka saling ngobrol, saling diskusi untuk menyelesaikan penugasan atau menyelesaikan masalah tertentu atau membahas suatu topik tertentu. Nah, seperti itu. Iya, Bu, makasih. Kerja kelompok di dalamnya ada diskusi.
Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, belum ada ya. Baik, kalau gitu saya stop share dulu. Oke, jadi kita tadi sudah membahas macam-macam metode dan juga jenis-jenisnya. Selanjutnya itu sebenarnya kita mau membahas model, tapi karena waktunya tinggal sedikit lagi 3 menit, maka tidak cukup kalau kelompok ada yang presentasi model. Jadi nanti kelompok model berarti pertemuan minggu depan ya, besok Rabu, membahas tentang model-model pembelajaran. Silahkan dipersiapkan lagi dengan baik. Sekali lagi, yang dipresentasikan itu memang ringkasan, tapi baik kalau dipersiapkan ya, tidak ya, Reta, terima kasih. Tidak sekedar membaca kesimpulan, tapi bisa menjelaskan ringkasan ke teman-temannya gitu. Ada 4 kelompok ya model. Oke, dan juga teman-teman yang lain boleh dipersiapkan pertanyaannya yang kemarin ditanyakan di LMS, yang belum terjawab boleh ditanyakan di sini lagi, atau mungkin sudah terjawab oleh kelompok, tapi merasa kayaknya masih kurang deh. Nah, bisa ditanyakan dan didiskusikan lagi di sini, gitu ya. Oke. Terima kasih untuk diskusi hari ini, teman-teman semua, baik yang presentasi, yang memberikan pendapat, yang bertanya. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka diskusi kita cukupkan. Sekian dulu. Kita ketemu lagi minggu depan untuk kelompok model pembelajaran. Oke, saya akhiri meeting Zoom-nya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, Bu. Yang Bu, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu.